1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Welcome to Youth Pentecost. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, salam teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi semua kalian. Shalom. Apa kabar? Kami percaya kalian dalam keadaan yang sangat baik dan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam hidup kita. Ada amin. Amin, pastinya Bang Imen. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan diri kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih setia Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Come on. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Oh Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Dengan suara kemuliaan bagi Tuhan. Yeay.
selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini segenap kami Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Kami mau terus bawa hidup kami kepadamu, semakin mengenal-Mu Tuhan. Hidup kami, ku ingin mengenal-Mu, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin Dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Katakan memilih-Mu bagian yang terbaik. selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Lebih lagi katakan memilih-Mu Bagian yang oh bagian yang terbaik. selamanya Takkan terganti.
Kak Kris tahu nggak? Tema hari ini tema yang langka. Wow, apa itu Bang? Kesetiaan. Yes. Karena orang-orang setia itu udah langka, Kak Kris. Ya betul sekali Bang. Setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan, setia dalam hubungan. Iya betul. Karena kan betul. banyak orang yang nggak setia, dikit-dikit punya selingkuhan Iya. atau cari pacar yang baru dan sebagainya. Ini mau dibahas nih Kak Kris. Menurut Kak Kristin kesetiaan itu penting nggak? Penting banget dong Bang. Seperti aku ini kan Bang, aku itu setia di dalam pekerjaanku Oh, Bang. yes. Nggak ganti-ganti kerja ya? Tidak sampai saat ini Bang, dan jangan. Yes, karena gini Kak Kris, kesetiaan itu sangat penting karena orang-orang yang setia yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Wow, luar Betul nggak, Kak biasa. Kristin? Iya betul sekali Tapi sebelum Bang. kita mau setia, kita harus setia dalam perkara kecil. Betul sekali Agar Bang. Tuhan sediakan perkara yang besar. Perkara yang besar. Mungkin teman-teman udah penasaran kayak gimana sih kesetiaan itu, dan yang akan membahas ini adalah orang yang setia. Yes, yaitu betul sekali. siapa? Kak Rita Hutagalu. Tapi sebelum mungkin teman-teman mau dengar khotbah dan yang disampaikan Kak Rita, kita ada info apa Kak Kris? Info tentang menabur teman-teman. Untuk teman-teman sekalian yang ingin memberi persembahan, bisa transfer di bawah ini, dan juga ada barcode-nya juga. Yes. Yes. Yuk kita bersatu dalam doa. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan Kak Rita. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang setia. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan Kak Rita adalah kebenaran yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak muda, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Saya berdoa semuanya sangat-sangat baik dan luar biasa. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami seminggu di belakang kami, dan hari ini kami kembali Tuhan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kami pencerahan, pengertian-pengertian yang baru dari setiap firman-Mu yang dibagikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, pagi ini, pagi yang luar biasa, kita akan sama-sama belajar. Nah, untuk satu tema yang sudah saya siapkan, yaitu temanya adalah setia mengikut Tuhan. Ya, kata setia ini mungkin nggak begitu banyak ya ditemukan untuk orang-orang yang punya pribadi setia. Ya, nah mari pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana sih orang-orang yang setia mengikut Tuhan? Ada banyak orang-orang yang bilang, aduh nggak gampang lah ikut Tuhan. Aduh, kalau dalam keadaan yang baik-baik saja sih oke lah, tapi bagaimana kita bisa setia kalau dalam keadaan yang tidak baik? Karena itu pagi ini, mari anak-anak muda, kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka ayat firman Tuhan yang ada di Lukas 16, ayat 10 sampai 13 saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Oke, ada 4 poin dari kata setia yang saya dapati dari firman Tuhan ini, dan karena itu mari kita belajar bersama-sama apa kata arti setia itu. Yang pertama adalah setia itu melakukan sesuatu berulang-ulang dengan standar atau porsi yang sama. Melakukan sesuatu berulang-ulang dengan porsi yang sama, bahkan bertambah. Ya. Kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah buah Roh Kudus. Nah, kita lanjutkan kembali. Setia itu tidak langsung hari ini kita berkata setia langsung menjadi pribadi yang setia. Tetapi setia itu diuji oleh waktu. Ada proses waktu yang menjadikan pribadi kita menjadi orang-orang yang setia. Contohnya,
Hari ini mungkin kita beribadah kepada Tuhan. Dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada satu waktu keadaan kita tidak baik, apakah kita tetap melakukan itu terus-menerus dengan porsi yang sama bahkan bertambah? Anak-anak muda coba renungkan ya. Contohnya beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan hari ini kalian semua ada di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu tadi melakukan sesuatu berulang-ulang dengan standar atau porsi yang sama bahkan bertambah. Yang kedua, setia itu mengasihi apa yang dia lakukan atau apa yang dia pegang. Mungkin awalnya adalah berawal dari tanggung jawab ya. Mungkin bekerja ya, dari tanggung jawab yang pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap kita. Awalnya melakukan sesuatu itu dari tanggung jawab, tapi pada akhirnya kita bekerja karena mengasihi, karena ada passion di dalam hidup kita itu, dan itu ditemukan waktu kalian bekerja, waktu kalian melayani Tuhan, waktu kalian sekolah, atau kalian melakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mengasihi apa yang kita pegang, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan dan melayani Tuhan, dasarnya karena kasih. Melayani Tuhan karena kasih. Dan poin yang ketiga, saya dapati bahwa setia itu tidak sepele dengan hal yang kecil atau yang sederhana. Kita mau mulai sesuatu dari hal yang kecil dengan tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan sederhana kita mau kerjakan. Contohnya, dimanapun kita melayani, mungkin hari ini kita melayani sebagai usher, kolektan, terus kita lakukan dengan porsi yang sama bahkan bertambah. Lalu kita lakukan itu dengan passion, mengasihi Tuhan. Ya, kita lakukan itu karena mengasihi Tuhan. Dan kita selalu ada di sana dengan bertekun, dengan rajin kita melakukan apa yang dikatakan pimpinan kita, apa yang dikatakan mungkin atasan kita untuk tugas yang menjadi bagian kita lakukan dari hal-hal yang kecil atau sederhana. Dan yang terakhir, setia itu di ayat yang ke-13, saya ulangi, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah dan kepada Mamon. Jadi arti yang terakhir dari kata setia adalah selamanya untuk satu pribadi bertahan sampai akhir. Setia itu tanpa syarat. Kita setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tidak goyah. Kita tetap setia. Walaupun kita dipercayakan dari hal-hal yang kecil, walaupun hal-hal yang sederhana, apapun keadaan kita, baik waktu kita di dalam berkat ataupun tidak sedang diberkati, keadaan kita dalam masalah ataupun dalam keadaan senang, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita lakukan terus-menerus dengan porsi yang sama bahkan bertambah. Jika kita tidak melakukannya dengan porsi yang berkurang atau tidak bertambah, itu namanya tidak setia. Jadi anak-anak muda yang sedang berjuang untuk setia, mari kita belajar bahwa Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita, Dia mau kita juga, brother and sister yang di rumah, menjadi pribadi yang setia. Nah, upah untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan itu sudah tersedia. Ulangan 28 ayat 1, ayat 13 sampai 14 bahwa jika engkau melakukan dan dengan setia melakukan
semua perintah Tuhan, maka keadaanmu akan menjadi naik dan bukan turun. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi ada upah yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita setia. Kita dibuat berbeda. Dan percayalah, dari waktu ke waktu, oleh karena proses waktu itu, kesetiaan kita teruji, Tuhan menyediakan kepada kita bagian kita yang terbaik. Amin. Katakan amin. Yang kedua, upahnya adalah dipuji oleh Allah dan diberikan mahkota kehidupan. Ya, jadi yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah, memerintah bersama-sama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang disebut setia. Nah, kunci dari bagaimana untuk menjadi orang yang setia itu, kita mendedikasikan hidup kita buat Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan kita yang sejati adalah hidup kita, bukan persembahan yang lain, tapi hidup kita berikan hanya kepada Tuhan. Itu kunci untuk menjadi tetap setia. Yang kedua, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata gini, percayalah dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akui Tuhan dalam segala jalanmu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, kuncinya adalah tetap pilih bersuka cita apapun yang terjadi. Amin. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Artinya, kita pilih untuk bersukacita apapun keadaannya, demi kesetiaan kita untuk Tuhan. Yang keempat, kita rajin untuk Tuhan. Ya, kita tidak egois. Rajin untuk Tuhan itu maksudnya kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Melakukan apa yang disebut dengan kebaikan, apa yang disebut dengan ketekunan, sehingga kita disebut orang-orang yang tidak egois. Itu yang membuat kita bisa bertahan, dan itu yang membuat kita terus dapat melihat kebaikan Tuhan. Nah, yang terakhir saya sampaikan firman Tuhan di Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kalau pertanyaan ini datang atau Tuhan bertanya sama kita, aku menemukan banyak orang yang baik, tetapi pribadi yang aku mau temukan hari ini adalah pribadi yang setia. Dan adakah pribadi itu adalah brother and sister yang ada di rumah saat ini? Saya percaya orang yang setia itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu tanpa syarat sampai tutup usia, dan mereka itu layak dikatakan pemenang. Ya. Dan hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Mari semua kita, anak-anak muda yang hari-hari ini sedang bergumul atau sedang dalam masalah, bahkan di dalam pergumulan itu kalian juga sekalian dalam pelayanan atau dalam pekerjaan. Tuhan tidak akan tinggal diam, kuasanya akan terus bekerja. Dia akan melihat apa yang kita kerjakan, dan kesetiaan kita akan berbuah. Akan ada waktunya Tuhan akan menaikkan kita next level. Kita akan dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Dan pagi ini, sebentar kita juga akan berdoa. Saya akan berdoa buat setiap kalian yang hari-hari ini mengikut Tuhan dengan rasa yang agak berat karena kondisi pandemi seperti ini, atau di dalam pekerjaannya. Kita akan berdoa biar kekuatan penghiburan dari Roh Kudus yang menguatkan kita berjalan melayani Tuhan sampai akhir, dan kita disebut pemenang. Dikatakan Tuhan bahwa
orang-orang yang setia, yang layak memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini yang luar biasa. Kami mendengar kata setia, kami mendengar firman-Mu bahwa Engkau memberikan kepada kami benih setia. Engkau menginginkan pribadi-pribadi yang setia. Kami mau Tuhan, kamilah orangnya. Orang-orang yang setia melayani Tuhan. Orang-orang yang teguh dalam imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan sedang menyediakan bagi kami banyak jalan keluar. Tuhan sedang memberikan kami berkat-berkat. Dan kami mau menunggu, kami mau menantikan Tuhan di dalam iman kami dan dalam kesetiaan kami. Terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Baik Bro Sis, saya percaya semua sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan, kemudian lewat firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita berpisah, kita angkat tangan kita sama-sama, kita akan pulang membawa berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman semua yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata setia itu memang penting Kak Kris Penting ya. sekali Bang, sampai akhir hayat kita Iya. harus setia Bang. Jadi buat teman-teman, kayak mana sih caranya pengen setia? Ya kita harus punya goal juga Kak Kris. Iya betul sekali. Harus punya komunitas. Iya, komunitas offline. Kayak gimana caranya Kak Kris? Caranya gampang sekali buat teman-teman yang ada di luar Pekanbaru, baik juga ada di Pekanbaru, bisa gabung sama kita di komunitas Cool dengan cara di bawah ini kan udah ada nomor WA-nya nih. Jadi teman-teman hubungi kita aja. Call Pasti- aja. Pasti kita akan respon pasti. Oke, banget. dan info terakhirnya Kak Kris. Apa itu? Buat teman-teman yang di rumah atau yang ada di Pekanbaru, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru, Yes. kita ada ibadah jam 18.30 di Grand Elite. di Kalian Grand kalau Elite. mau ibadah ketemu kami secara langsung, datang aja. Ya, Oke bawa Kak Kris. teman-teman yang lainnya. Ajak dong, ajak teman-teman satu Yes. kerja, teman sekolah dan lain-lain ya Kak Betul Kris. sekali. Kayaknya info semua udah kita sampaikan Kak semua, Kris. Bang. Jumpa minggu depan lagi bersama saya Imin. Saya Christina Ginting. Tuhan Yesus memberkati. See you. See you.